dari kelas TIPA, dan untuk video ini merupakan video dari tugas MSDM tentang wawancara dari seseorang. Kenapa seseorang itu bekerja sih? Yuk simak video selengkapnya. Di sebelah saya sendiri ada narasumber saya. Silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikus Nurul Badi. Saya sekarang masih menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember semester 4 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, dan kebetulan saya juga bekerja sampingan di kafe gitu. Oke, untuk pertanyaannya sudah pasti Anda sudah bekerja, kan? Ya. Bekerjanya sebagai apa sih kalau boleh tahu? Boleh cerita? Untuk pekerjaan yang pasti saya itu menjadi penjaga sekaligus pengoperasi kafe. Jadi kerjanya itu sangat simpel sebenarnya. Kalau di umum itu seperti halnya kita mengelola kafe sendiri atau mengelola rumah kita sendiri. Oke, untuk pekerjaannya sudah ada nih ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu itu milih untuk bekerja itu kenapa? Atau ada motivasi yang melandasi kenapa kamu itu bekerja? Jika ditanya mengapa saya bekerja, alasan pertama yang paling simpel, karena gabut. Ya, yang pertama karena gabut, karena gak ada pekerjaan atau gak ada kesibukan. Karena kuliah juga kebanyakan daring. Oh iya, sekarang pandemi. Jadi ngapain juga kita di rumah, nganggur, gak ada kegiatan. Jadi ya saya mencari pekerjaan dan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan itu. Jadi syukuri aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih bekerja. Ya. Dan nah, ini nih pasti banyak nih dari luaran sana yang akan mulai pekerjaan, tapi apa sih dorongannya? Pasti bingung kan? Karena saya sendiri sulit kan? Karena saya bekerja gak ada dorongan percuma. Mungkin Mas Riko ini memiliki apa sih dorongan yang membuat dia bekerja selain dari motivasi yang dia punya? Apa sih Mas? Boleh tahu? Untuk dorongan atau motivasi, yang pertama, kalian harus mencari alasan mengapa kalian ingin bekerja. Setelah kalian menemukan alasan itu, bercabang menjadi buat apa sih kalian bekerja? Itu pertanyaan kedua. Setelah pertanyaan pertama dan kedua terjawab, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nanti akan muncul di benak kalian pertanyaan, apa sih untungnya kalian ketika kalian sudah bekerja? Apa sih enaknya bekerja? Dan bakal ada pertanyaan yang lain. Situ yang bisa menjawab diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Yang menentukan juga diri kalian sendiri. Kalian sanggup apa enggaknya itu tergantung diri kalian sendiri. Jadi pintar-pintarlah untuk mengukur kekuatan diri kalian sendiri, dan pintar-pintarlah kalian untuk memotivasi diri kalian sendiri agar semua yang kalian pengen atau yang kalian bisa dibilang ingin kalian capai itu bisa kalian capai dengan mudah. Oke, untuk itu ada nih kan udah dikasih tuh beberapa dorongan yang bisa bikin kalian semua itu bisa semangat kerja. Kemudian saya ada pertanyaan lagi nih. Tujuannya Mas Riko sendiri buat kerja tuh apa sih sebenarnya? Untuk tujuan untuk kerja, yang pasti tujuan orang bekerja itu untuk mencari penghasilan. Itu yang pasti, yang utama. Selain itu, tujuan bekerja ini kalau saya pribadi untuk menambah relasi dan menambah pengalaman. Karena tanpa pengalaman, tanpa relasi, ketika saya nanti lulus kuliah dan mendapat gelar sarjana, buat apa gelar sarjana itu ketika kita tidak mendapatkan relasi dan tidak mendapatkan pengalaman? Jadi tujuan utama itu memang, semua tujuan utama orang mencari kerja atau bekerja itu pastinya untuk menghasilkan penghasilan atau mencari uang. Kalau saya pribadi, tujuan kedua saya yaitu untuk mencari relasi.
informasi dan menambah pengalaman. Udah itu aja sih. Nah, kan dari tujuan-tujuan itu tuh, kan di setiap bekerja pasti nih nerima gaji. Apa sih keinginan ataupun hal yang diinginin oleh Mas Riko atau pencapaiannya dari bekerja itu ada nggak sih? Pasti ada. Apa tuh? Yang pertama mungkin ingin memenuhi kebutuhan pribadi dulu ya, karena banyak peralatan-peralatan yang mengharuskan saya untuk mempunyai peralatan tersebut. Contoh kecilnya sebagai PC yang sudah agak modern, karena saya pribadi ada di Fakultas Prodi Teknik Informatika yang mewajibkan saya atau mengharuskan saya untuk mempunyai teknologi yang berkembang juga. Selain itu mungkin ya kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti halnya handphone atau sepeda motor dan lain-lain. Nah, oke nih, dari beberapa keinginan yang udah kalian tahu dari Mas Riko sendiri, ada pertanyaan nih. Apakah keinginan itu udah tercapai belum sih? Atau kalau memang sudah tercapai, berapa sih progresnya? Persentasenya gitu? Untuk keinginan yang tadi saya sebutkan, untuk sekarang masih belum, karena saya pribadi juga masih baru mulai pekerjaan di kafe ini, baru mulai. Jadi ya kemungkinan lah untuk persentase menuju keberhasilan itu masih sekitar 20% lah, masih belum sampai 50% ya. Karena yang pertama saya juga baru mulai ini, untuk pengalaman ya baru ada sekarang sih sebenarnya untuk pengalaman bekerja, tapi alhamdulillah untuk penghasilan sudah mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli bensin, beli rokok, beli makan dan lain-lain sudah cukup lah. Nah, kan udah tahu tuh progresnya masih bisa dibilang 20%. Ada nggak sih rencana ke depannya? Mau gimana? Atau oh ya aku selain mau kerja sampingan atau aku mau gimana lagi, itu ada nggak sih? Atau gambaran ke depannya mau gimana? Pasti ada. Setiap orang pasti mempunyai gambaran masa depan atau gambaran ke depannya kita mau ngapain sih. Kalau saya pribadi ke depannya, selain saya menekuni di bidang ini, di bidang kafe, bisa dibilang bidang kafe, ini ingin masuk ke bidang yang lebih menjurus ke informatika saya pribadi atau menjurus ke teknologi, yaitu masuk ke perusahaan yang memang di sana security atau penjagaan dalam bidang teknologinya, entah itu website atau email atau yang lain, itu masih rendah. Saya bersama teman-teman saya dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember ingin bekerja sama lah untuk memajukan perusahaan itu. Jadi kami di sini anggap aja membuat semacam protection untuk website atau email yang menurut kami itu masih kurang ketat untuk security-nya. Jadi bisa gampang untuk dibobol. Nah ini nih, kan udah ada gambaran kedepannya yang mungkin kalau buat saya pribadi itu hal yang sangat rumit karena bukan bidang saya. Terus kemudian ada pertanyaan, jika nantinya di tengah-tengah mengejar ataupun menggapai dari masa depan itu terjadi kegagalan, apa yang akan dilakukan oleh Mas Riko? Kegagalan dalam suatu uji coba itu wajar. Anggap saja kalian kita semua sedang mencari jati diri kita dalam melakukan perjalanan. Dalam suatu perjalanan, contoh dari Jember ke Surabaya. Dari Jember ke Surabaya kalian pasti melakukan perjalanan yang membutuhkan jarak atau waktu yang cukup lama. Benar. Setelah itu di tengah-tengah perjalanan pasti ada cobaan seperti bensin habis, ban bocor, kalian lapar, kalian haus, pasti itu semua cobaan. Sama seperti halnya itu, kehidupan juga harus dijalani seperti halnya kita berjalan dari Jember ke Surabaya. Semakin panjang jaraknya, semakin kita capek. Emang benar,
dalam kehidupan semakin kita berangan-angan tinggi, semakin kita harus mengejar itu, dan semakin capek juga kita untuk mewujudkan angan-angan kita. Tergantung pada diri kita sanggup apa enggak menghadapi semua ujian itu atau semua cobaan di sana. Kalau kita sanggup, semua cobaan pasti akan berlalu dengan mudah. Kalau kita malas-malasan atau kita malah menyerah ketika ada cobaan atau ada ujian tengah perjalanan itu, kita gak akan mendapatkan kesuksesan itu. Apa itu sebuah kesuksesan tanpa adanya perjuangan? Benar banget Chris, benar banget. Dan mungkin kalau bicara tentang masa depannya Mas Riko sendiri udah panjang ya. Mungkin sekarang aja deh kita bicara yang pede-pede aja ya. Sekarang Mas Riko bekerja bukan? Nah, di saat nantinya bekerja kemudian ada kesalahan yang menyebabkan Mas Riko gagal untuk dalam tahap kerja itu, apa sih yang akan Mas Riko lakuin? Atau Mas Riko akan resign atau mungkin nantinya akan berjuang lagi untuk kafe itu atau bagaimana? Yang pastinya yang pertama kali akan saya lakukan yaitu introspeksi diri. Kenapa saya ada kesalahan di mana dan ada apa dengan diri saya. Setelah saya introspeksi diri, pasti yang kedua itu akan bangkit lagi dengan cara atau dengan metode yang mungkin hampir sama dengan sebelumnya. Karena tidak ada salahnya kita mencoba metode yang sama atau yang berbeda pun kita gak masalah. Yang penting bukan bagaimana cara kita untuk mencapai itu, tapi kita lihat hasilnya nanti. Ketika kita udah mencoba berbagai cara dan kita mendapatkan hasil yang maksimal, disitulah kita yang dikatakan berhasil. Nah, udah tuh kan, udah pada tahu untuk apa sih kayak bekerja bagi Mas Riko tuh gimana sih, kan udah tahu tuh ya detailnya. Mungkin cukup sekian wawancara yang bisa saya lakukan bersama dengan Mas Riko, dan terima kasih Mas atas informasinya. Sama-sama. BTW dia itu adalah sepupu saya sendiri ya. Dan untuk nextnya lagi mungkin cukup sekian dari saya. Dan apabila ada salah kata dari saya ataupun Mas Riko, baiknya saya minta maaf. Atau ada sepatah dua patah kata Mas buat mereka yang menonton? Mungkin terakhir dari saya, jangan mudah menyerah, jangan patah semangat, karena kebanyakan orang bilang perjuangan tidak akan mengkhianati hasil atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi menurut saya itu salah. Karena apa? Yang dinilai bukan prosesnya, tapi niat awal kita. Kalau kita udah mempunyai niat yang benar-benar tulus atau yang benar-benar ingin maju, pasti nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dah, itu dari saya. Udah cukup sekian video wawancara saya, dan sampai jumpa. Dadah. Wis. Dadah. Gak usah.